Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Badawi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, akan menjelaskan tentang Kapita Selekta Hukum Pidana sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian dari hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan ketiga tentang tujuan hukum pidana itu sendiri, dan yang keempat mengenai fungsi dari hukum pidana. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu Kapita Selekta Hukum Pidana. Nah, Kapita Selekta Hukum Pidana pada hakikatnya yaitu merupakan kumpulan dari aneka masalah-masalah yang terpilih terutama di bidang hukum pidana. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian dari hukum pidana. Menurut Algra Jensen, hukum pidana yaitu sebagai alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa, yaitu hakim, untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Van Hemel, hukum pidana yaitu merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada siapapun yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, yaitu pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana objektif ius punale dan hukum pidana subjektif ius punendi. Nah, hukum pidana objektif atau ius punale yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah ataupun keharusan dan larangan terhadap suatu pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut, maka diancam dengan sanksi atau hukuman di sini yang bersifat siksaan. Nah, hukum pidana objektif sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Nah, sedangkan hukum pidana subjektif sendiri atau ius punindi yaitu merupakan hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Hukum pidana subjektif ini baru ada setelah adanya peraturan perundang-undangan dari pidana objektif itu terlebih dahulu. Ketiga, yaitu tentang tujuan daripada hukum pidana. Nah, tujuan daripada hukum pidana atau dalam bahasa Belandanya strafrechtskolen, yaitu pada umumnya merupakan bentuk untuk melindungi daripada kepentingan perseorangan ataupun individu atau dari hak-hak asasi manusia dan melindungi dari kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan, tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Nah, di dalam proses terwujudnya suatu tujuan hukum pidana ini dikenal 2 aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Nah, pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan dari hukum pidana ini adalah untuk menjamin kepentingan hukum daripada individu atau perseorangan. Sedangkan dari aliran modern, menurut aliran modern ini, tujuan dari hukum pidana ini adalah untuk memberantas daripada kejahatan agar kepentingan dari hukum masyarakat ini terlindungi. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini yaitu tentang fungsi dari hukum pidana. Nah, fungsi hukum pidana ini dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara khususnya, fungsi dari hukum pidana ini yaitu sama saja dengan hukum-hukum lain fungsinya. Pada umumnya, karena untuk mengatur hidup kemasyarakatan
atau menyelenggarakan suatu tatanan di dalam masyarakat. Nah, sedangkan yang secara khususnya, yaitu fungsi hukum ini untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi ataupun hukuman yang berupa pidana yang telah terlebih dahulu ditetapkan undang-undang dan sifatnya harus lebih tajam daripada hukum lainnya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Musa Firgianto. Kali ini kita akan membahas Kapitas Legta Hukum dalam hukum maritim. Terlebih dahulu kita harus memahami definisi dari Kapitas Legta Hukum. Apa itu Kapitas Legta Hukum? Adalah suatu kumpulan tulisan atau karangan yang membahas tentang hukum dan segala persoalannya dari berbagai aspek hukum. Bagaimana dengan hukum maritim? Hukum maritim adalah rangkaian peraturan yang mengatur mengenai jalur lalu lintas laut, alat transportasi laut, orang yang bekerja di atas transportasi laut, dan kekayaan alam di laut. Jadi di dalam hukum maritim terdapat hukum publik ataupun private, ataupun perdata yang bersifat nasional ataupun internasional yang mempengaruhinya. Bagaimana dengan pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Jika kita lihat di dalam gambar ini, terdapat ada dua area, yaitu National Airspace dan International Airspace. Nasional ataupun internasional. Di dalam nasional terbagi perairan pedalaman, yaitu teluk, sungai, kanal, muara, dan lain-lainnya. Kemudian ada peraturan teritorial, yaitu jauhnya mencapai maksimum adalah 12 nautical mile ke arah laut. Yaitu suatu area di mana kapal-kapal dapat melintas secara damai selama tidak mengganggu kedaulatan negara tersebut. Kemudian di internasional terbagi lagi ada 3, yaitu zona tambahan yang tidak melebihi dari 24 mile laut. Kemudian ada zona ekonomi eksekutif ZEE yang tidak boleh melebihi 200 nautical mile. Yang mana sering kita lihat bahwa terjadi penangkapan, misalnya kapal-kapal nelayan atau kapal penangkap ikan di wilayah perairan ZEE tersebut. Dengan demikian, negara-negara yang memiliki dan diakui oleh negara secara internasional memiliki yurisdiksi terhadap ZEE. Berikutnya ada high seas, laut lepas, terbuka untuk semua negara, baik negara yang memiliki pantai ataupun tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Di dalam keterangan tadi bahwa hukum maritim juga mengatur alat transportasi laut. Sebagai contoh, setiap kapal yang berlayar dipastikan memiliki kebangsaan. Status negara kebangsaan tersebut diatur di dalam pasal 92 dan pasal 94. Bagaimana kewajibannya kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap negara yang dikibarkan. Maksudnya apa? Bahwa setiap kapal yang mengibarkan negara bendera, maka berlaku hukum private dan hukum publik sesuai negara bendera tersebut dikibarkan. Sebagai contoh di sini kita bisa melihat sebagai ilustrasi, ada wilayah laut di bagian atas, ada wilayah laut nasional, wilayah laut internasional, dan wilayah laut nasional. Yang di wilayah laut internasional berlaku 2 hukum. Hukum laut internasional dan hukum negara bendera tersebut. Di laut nasional berlaku hukum laut nasional negara teritorial tersebut ditambah dengan hukum negara bendera. Sebagai ilustrasi, kapal yang berlayar dari internasional
ke wilayah laut nasional, maka terjadi pergantian hukum, kecuali hukum negara bendera tersebut. Jadi, untuk lebih memahami, kita ada diskusi di sini. Kapal berlayar dengan negara bendera Indonesia, awak kapal berasal dari Indonesia, berlayar di laut internasional kawasan teritorial negara Jepang, menjadi pertanyaan. Bagaimana perjanjian hukum tenaga kerja yang berlaku di atas kapal? Jika terjadi tindak pidana di atas kapal, bagaimana penyelesaian pelaku dugaan tindak pidana tersebut? Jika kapal melakukan tindak pidana pelanggaran membahayakan kedaulatan negara Jepang, bagaimana penyelesaiannya? Kasus kita diskusi yang kedua. Kapal berlayar dengan bendera Jepang, awak kapal berasal dari Indonesia, berlayar di laut teritorial Indonesia, bagaimana perjanjian hukum tenaga kerja yang berlaku di atas kapal tersebut? Jika terjadi tindak pidana di atas kapal, bagaimana penyelesaian dugaan tindak pidananya? Jika kapal melakukan tindak pidana pelanggaran membahayakan kedaulatan negara, lalu bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa negara bendera bagi kapal yang memiliki negara bendera yang dikibarkan, maka berlaku hukum negara bendera tersebut. Tetapi tidak bisa menghindari hukum nasional ataupun hukum internasional di mana wilayah kapal itu dilaksanakan. Kira-kira itu saja menjadi pembahasan terakhir. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Yasmin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas Kapitas Lekta Hukum, yaitu tentang perjanjian pengikatan jual beli di hadapan notaris. Yang pertama yaitu pengertian. Perjanjian pengikatan jual beli adalah kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sebelum melaksanakan transaksi jual beli yang sebenarnya. PPJB biasanya dibuat untuk transaksi properti seperti tanah, rumah, atau bangunan. PPJB berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. PPJB dibuat sebagai perikatan sebelum para pihak membuat akta jual beli di hadapan pejabat membuat akta tanah. Selanjutnya adalah fungsi PPJB, yaitu sebagai bukti tertulis kesepakatan antara penjual dan pembeli, sebagai dasar untuk pembuatan akta jual beli, sebagai alat untuk melindungi hak kedua belah pihak, sebagai alat untuk mencegah terjadinya sengketa untuk mengikat harga sebelum dilakukan AJB, dan apabila pembayaran dilakukan secara bertahap. Nah, selanjutnya adalah tujuan PPJB. Secara umum dapat dipahami bahwa PPJB adalah kesepakatan awal antara calon penjual dengan calon pembeli yang memperjanjikan akan dilakukannya transaksi jual beli atas suatu benda, pada umumnya benda tidak bergerak termasuk tanah. Tujuan dari PPJB adalah untuk mengikat calon penjual agar pada saat yang telah disepakatinya, ia akan menjual benda atau hak miliknya kepada calon pembeli, dan pada saat yang sama perjanjian tersebut juga mengikatkan calon pembeli untuk membeli benda atau hak milik calon penjual sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan para pihak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli atas tanah yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan pembuatan AJB sudah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notarial yang bersifat akta otentik, dan akta perjanjian pengikatan jual beli dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedudukan hukum PPJB dan kuasa jual dalam hukum jual beli yaitu sangat bermanfaat karena PPJB merupakan akta otentik, sehingga dengan diberikan akta kuasa jual memberikan hak mutlak kepada pembeli atas tanah dan bangunan yang dibelinya dikarenakan kuasa menjual merupakan kuasa yang mutlak. Sekian presentasi saya.
KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya yaitu definisi sistem PPJB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 diterangkan bahwa sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB sebelum ditandatangani akta jual beli. Kemudian PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. Secara umum dapat dipahami bahwa PPJB adalah kesepakatan awal antara calon penjual dengan calon pembeli yang memperjanjikan akan dilakukannya transaksi jual beli atas suatu benda, pada umumnya benda tidak bergerak termasuk tanah. Tujuan dari PPJB adalah untuk mengikat calon penjual agar pada saat yang telah disepakatinya, ia akan menjual benda atau hak miliknya kepada calon pembeli, dan pada saat yang sama perjanjian tersebut juga mengikatkan calon pembeli untuk membeli benda atau hak milik calon penjual sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan para pihak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan pembuatan AJB sudah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notarial yang bersifat akta otentik dan akta perjanjian pengikatan jual beli dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedudukan hukum PPJB dan kuasa jual dalam hukum jual beli yaitu sangat bermanfaat karena PPJB merupakan akta otentik, sehingga dengan diberikan akta kuasa jual memberikan hak mutlak kepada pembeli atas tanah dan bangunan yang dibelinya dikarenakan kuasa menjual merupakan kuasa yang mutlak. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya Priyadi Gunawan, mahasiswa Hukum Unpam semester 7, ingin memberikan materi mengenai hukum kesehatan sebagai salah satu tugas dari Bapak Dadang untuk mata kuliah Kapita Selekta Hukum. Baik, langsung kita mulai. Indonesia memiliki serangkaian aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan masyarakat. Untuk itu, marilah kita mempelajari hukum-hukum apa saja yang ada di dalam kesehatan, terutama di Indonesia. Berangkat dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga bertujuan membentuk pemerintah negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tujuan dan cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat. Lalu ditambahkan lagi juga ada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan kedua, yang disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah itu bisa dikeluarkannya legislasi atau aturan-aturan mengenai kesehatan. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Lalu yang kedua Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga adalah Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
Lalu yang keempat adalah Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Lalu yang kelima adalah Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Lalu peraturan Kementerian Kesehatan RI ini ada regulasi kesehatan yang terkini, yaitu Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan untuk mengatur berbagai aspek kesehatan seperti peraturan tentang pengawasan dan perizinan praktek kesehatan, lalu ada panduan praktek dan prosedur medis. Ini kemudian Kemenkes juga mengeluarkan panduan praktek dan prosedur medis untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Lalu ada keberlanjutan peraturan kesehatan. Ini Kemenkes terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada peraturan kesehatan guna menjaga keberlanjutan dan efektivitas dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Lalu tindakan hukum terhadap pelanggar aturan kesehatan. Balik lagi di dalam medis itu adalah daya dan upaya. Jadi daya apa yang bisa kita lakukan dan upaya semaksimal apa yang bisa kita berikan untuk kesembuhan pasien. Sehingga terkadang juga ada pelanggaran-pelanggaran, sehingga ada sanksi administratif. Lalu ada ini pelanggaran aturan kesehatan dapat dikenai sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin praktek. Lalu ada penuntutan pidana dalam kasus pelanggaran serius, tindakan hukum pidana dapat diterapkan termasuk penahanan. Lalu yang ketiga adalah pelaporan atau yang kita sering dengar adalah whistleblowing. Masyarakat juga berperan dalam melaporkan pelanggaran aturan kesehatan dan menjadi whistleblower demi menjaga integritas sistem kesehatan di Indonesia. Lalu ada peran masyarakat dalam menegakkan aturan kesehatan. Itu ada pendidikan dan kesadaran, komitmen dan kebersamaan, pelaporan dan kontrol. Sehingga kesimpulan yang bisa saya berikan adalah peraturan kesehatan mewujudkan kesejahteraan. Lalu ada kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat untuk lebih baik lagi dan terutama untuk tenaga medis. Ada kontinuitas dan evaluasi bagi tenaga medis dan stakeholder. Lalu ada penguatan keterlibatan masyarakat di dalam controlling dan pengawasan semua, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Kapita Selekta Hukum Pidana. Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan kumpulan hukum pidana yang terseleksi, didasari oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama, perkembangan hukum pidana formil materi. Yang kedua, perkembangan globalisasi khusus kepidanaan. Dan yang ketiga, aktualisasi pada masa sekarang. Hukum pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaati norma-norma lain tersebut. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pendekatan mengenai peran pidana dalam menghadapi kejahatan menurut Antila telah berlangsung beratus-ratus tahun. Penanggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Bahkan ada yang menyebut sebagai older philosophy of crime control. Pemindanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemindanaan diartikan sebagai penghukuman. J.M. van Bamelen menjelaskan hukum pidana material dan hukum pidana formil sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana material terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut. Peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pendapat di atas dapat
Simpulkan bahwa hukum pidana material berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi. Sedangkan hukum pidana lain mengatur cara bagaimana hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana material. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pembinaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana. Korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas terlihat bahwa pemindanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemindanaan dapat benar-benar terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pratama Yuda. Di sini saya akan mempresentasikan antara Kapitas Lekta Hukum Pidana. Yaitu di sini ada 3 bagian, ada paradigma universal teori sistem peradilan pidana, terus pengertian sistem peradilan pidana, perkembangan pemikiran dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang paradigma peradilan pidana, yang mana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa seperti extraordinary crime. Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana membutuhkan organ subsistem atau polisi, jaksa, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Subsistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil dan beradab. Yang kedua yaitu adalah pengertian sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu ekspresi dan bagian kompleksitas objektif terhadap interkonteks dari beberapa subsistem yang ada di partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan perpola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka, terdakwa, sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan. Yang ketiga ada perkembangan pemikiran dalam sistem peradilan pidana, yaitu peradilan restoratif justice, yang mana peradilan ini dilakukan di luar pengadilan atau yang bisa disebut adalah restoratif justice. Yang kajian tersebut yaitu menurut Bang Welio dalam bukunya Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorasi Justice, yaitu menjelaskan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan. Dalam restorasi justice tersebut ada mediasi penal, yaitu mediasi penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu dengan model litigasi atau yang disebut berlangsung di pengadilan, dan ada juga non litigasi yang sifatnya yaitu di luar pengadilan. Mediasi tersebut adalah untuk mencari win-win solution, yang dimana permasalahan tersebut bisa tercapai dengan cara mediasi tersebut. Yang keempat ada perlindungan saksi dan korban. Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapatkan perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Yang kedua, ada masalah perlindungan korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. Merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB 7 tahun 1985 tentang The Prevention of Crime on the Treatment of Offender di Milan, Italia. Disebutkan victim rights shall be as an integral aspect of the total criminal justice system.
yaitu yang dimana hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Demikian penjelasan dalam Kapitas Lekta Hukum yang kami jelaskan, hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.